Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8, yaitu saya Muhammad Salih Batra beserta rekan saya Muhammad Al-Fajri. Kami akan mempresentasikan apa yang kami paparkan pada pekan lalu. Baiklah, kita mulai saja. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 8 ini akan membahas tentang surat dan tata persuratan. Sebelum kita mengetahui jauh apa itu surat, marilah kita mencari tahu apa pengertian surat. Surat adalah sebuah alat atau media komunikasi yang berupa tulisan yang berisi informasi, pesan, pernyataan, atau tanggapan sesuai keinginan penulis surat. Surat merupakan sarana komunikasi tertulis. Surat dipandang sebagai alat komunikasi yang efisien, efektif, ekonomis, dan praktis dibandingkan dengan komunikasi lisan. Nah, dalam hal ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menulis surat. Yang pertama, kepala surat. Yang kedua, penulisan tanggal surat. Yang ketiga, penulisan alamat surat. Yang keempat, penulisan salam pembuka. Yang kelima, penulisan salam penutup. Yang keenam, tanda tangan, nama, dan jabatan. Yang ketujuh, penggunaan bentuk singkatan AN dan UB. Yang ke-8, tembusan, dan yang ke-9, inisial. Nah, selanjutnya kita akan memasuki fungsi surat dan jenis-jenis surat. Fungsi surat ada beberapa macam. Yang pertama, surat sebagai alat komunikasi. Yang dimaksud surat sebagai alat komunikasi ini adalah surat adalah sebagai alat atau sarana untuk menyampaikan suatu informasi atau tanggapan, pernyataan, dan lain-lain hal. Yang kedua, surat sebagai wakil penulis. Yang dimaksud surat sebagai wakil penulis ini adalah ketika kita mengirimkan surat, kita tidak perlu menyampaikannya secara langsung, melainkan bisa menggunakan surat sebagai perantara. Yang ketiga, surat sebagai alat untuk menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Yang dimaksud surat sebagai alat untuk menghemat waktu, tenaga, dan biaya adalah surat bisa dikirimkan melalui kantor pos, dan melalui kantor pos akan dikirimkan kepada penerima surat, sehingga kita menghemat waktu, tenaga kita dan juga biaya, karena pada saat mengirimkan surat biayanya itu murah daripada kita berkunjung secara langsung. Yang keempat, surat sebagai bukti tertulis. Surat bisa menjadikan suatu bukti. Yang dimaksud surat sebagai bukti tertulis ini, surat bisa kita jadikan suatu bukti bila suatu saat ada yang dipertanyakan. Yang kita masuk ke dua, jenis-jenis surat. Surat memiliki beberapa jenis. Yang pertama surat resmi, yang kedua surat pribadi, yang ketiga surat dinas, yang keempat surat niaga, dan kelima surat lamaran kerja. Yang pertama surat resmi. Surat resmi biasanya dikeluarkan oleh suatu lembaga dan dikirimkan ke suatu lembaga yang lain. Surat pribadi biasanya surat yang ditulis oleh satu orang dan dikirimkan kepada orang yang lain. Yang ketiga surat dinas. Surat dinas biasanya dikeluarkan oleh suatu instansi tertentu dan dikirimkan ke seseorang. Surat niaga adalah surat dagang. Jadi maksud surat dagang ini adalah surat yang digunakan untuk berdagang. Dan yang kelima surat lamaran kerja. Surat lamaran kerja ini biasa digunakan untuk kita memasuki suatu perusahaan untuk bekerja. Kita wajib membuat surat lamaran kerja. Baiklah, selanjutnya materinya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu tata persuratan. Tata persuratan adalah sistem atau proses pembuatan surat yang diawali dari pembuatan konsep naskah hingga diakhiri dengan selesainya pendistribusian surat. Adapun tujuan dari pembuatan tata persuratan adalah yang pertama, menciptakan keseragaman dalam pola umum penyelenggaraan tata persuratan. Yang kedua, mewujudkan tata kearsipan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna. Yang ketiga, menunjang kelancaran komunikasi kedinasan. Yang keempat, meningkatkan daya guna dan hasil guna secara berkelanjutan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan asas-asas tata persuratan. Asas-asas tata persuratan menurut Bratwijaya tahun 2022
Asas-asas tata persuratan adalah yang pertama, asas keamanan. Asas keamanan yaitu surat dinas bersifat tertutup, sehingga kerahasiaan isinya harus tetap dijaga. Pejabat dan petugas tata persuratan tidak dibenarkan memberikan informasinya kepada yang tidak berkepentingan, baik secara tertulis maupun secara lisan. Selanjutnya yaitu asas pembakuan. Surat dinas diproses dan disusun menurut tata cara serta bentuk-bentuk yang telah ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku. Tata cara dan bentuk-bentuk yang sifatnya menyeluruh dibakukan dengan mempertimbangkan kegiatan perusahaan atau instansi dalam rangka efisiensi dan efektivitas. Yang selanjutnya itu asas pertanggungjawaban. Surat dinas dapat dipertanggungjawabkan baik secara segi isi, format maupun prosedurnya. Asas ini mendasari pemikiran bahwa kaidah format surat terkait dengan fungsi dan kewenangan pejabat yang menandatangani berdasarkan ketentuan yang berlaku. Berikutnya itu asas keterkaitan. Tata persuratan memiliki keterkaitan dengan administrasi perkantoran pada umumnya dan administrasi kearsipan pada khususnya. Seluruh kegiatan tata persuratan merupakan bagian integral dan tata laksana perkantoran dan tata laksana kearsipan. Selanjutnya yaitu asas kecepatan. Guna mendukung kelancaran penyelenggaraan tugas dan fungsi unit kerja, kegiatan tata persuratan harus dapat dikelola tepat pada waktunya. Jadi kesimpulan dari materi di atas, surat merupakan sebagai sarana komunikasi yang masih dilakukan hingga sekarang. Selain sebagai sarana komunikasi, surat juga sebagai alat bukti tertulis pada sebuah instansi. Dan surat juga memiliki ragam jenis dan banyak kategorinya, banyak jenisnya. Surat tetap menjadi pilihan untuk melakukan sebuah komunikasi dan sarana kerjasama yang dilakukan perusahaan atau lembaga.